Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan OneCation News, number one in communication, education, and action. Bersama saya Natasha Disa, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Pemirsa, SDGs adalah serangkaian target global yang ditetapkan oleh PBB untuk mencapai dunia yang lebih berkelanjutan dan adil pada tahun 2030. Dari kesehatan dan pendidikan hingga kesetaraan gender dan perlindungan lingkungan, SDGs mencerminkan komitmen kita bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pada hari ini, OneCation News akan membahas perkembangan terkini terkait SDGs 3. Tujuan ini bertujuan untuk memastikan kesehatan yang baik dan kesejahteraan bagi semua orang di seluruh dunia. Namun, kita harus mengakui bahwa tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam penanggulangan penyebaran HIV. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah kasus HIV masih signifikan dan upaya terus dilakukan untuk mengatasi stigma yang terkait dengan kondisi ini. Program pencegahan, edukasi, dan pengobatan menjadi instrumen kunci dalam mencapai target-target SDGs 3. Rekan OneCation akan terjun langsung untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus HIV menurut pandangan ahli dan tanggapan masyarakat mengenai hal ini. Baik, terima kasih Natasha Disa. Kembali lagi bersama saya Putri Apsari sebagai reporter lapor. Sore ini saya sudah berada di Rumah Sakit Medika Dramaga, Kota Bogor. Saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut mengenai HIV/AIDS dari salah satu dokter yang berada di Rumah Sakit Medika Dramaga, Kota Bogor. Mari kita simak lebih lanjut penjelasannya. Apa tanda dan gejala umum HIV atau AIDS yang perlu diwaspadai? Oke, jadi HIV itu sebenarnya gejalanya tidak khas ya. Kalau setahu saya ya, dia tuh ada 4 stadium. Jadi stadium 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan seseorang itu terpajan misalnya terkena HIV, entah itu dari, mungkin udah pernah tahu ya, dari hubungan seksual, dari cairan tubuh, itu memang kan tertularnya dari sana. Itu biasanya nggak langsung ada gejala gitu, beda sama kalau kita sakit batuk pilek ya gejalanya itu muncul gitu langsung. Kalau HIV itu dia nggak khas, dalam jangka waktu dekat mungkin ya gejala-gejala yang bisa muncul ya kayak sakit flu batuk biasa gitu, kayak demam, batuk gitu. Tapi nanti kalau udah rentangnya panjang, misalnya dalam waktu kurun berapa tahun gitu ya, 2 tahun atau lebih, bisa sampai 10 tahun juga, itu baru muncul tuh gejala-gejalanya ya. Sebenarnya kalau dari Kemenkes sendiri, kalau sudah dinyatakan dia positif, harusnya itu langsung diobati, di-treat, jadi test and treat lah. Jadi dia positif, langsung diobati dengan pemberian ARV. ARV itu antiretroviral. Pemberian antiretroviral itu dia harus kombinasi obatnya, nggak bisa satu jenis obat aja. Karena apa? Satu, dia menurunkan efek samping, sama efisiensi sama efektivitasnya juga lebih bagus kalau misalkan diberikan langsung kombinasi obat. Gejala HIV yang sulit dikenali pada stadium awal mungkin bisa menjadi suatu masalah yang serius. Lalu, seberapa jauh pemahaman masyarakat terkait permasalahan HIV ini? Baik, saya sekarang sudah bersama dengan Kanida. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat terhadap HIV/AIDS. Baik Kanida, pertanyaan yang pertama, apa yang Kanida ketahui tentang HIV/AIDS? Yang saya tahu sih HIV itu penyakit menular seksual ya, dikarenakan tubuh imun kita lemah. Jadi mungkin ya kurang lebihnya begitu sih. Untuk yang keduanya, mungkin gejala yang kakak ketahui mengenai HIV/AIDS itu apa? Yang saya pernah tahu atau pernah baca itu muncul bintik merah di tangan, terus sama semua badan lemas ya, terasa lemas. Yang saya baca sih seperti itu. Yang terakhir Kak, bagaimana jika orang-orang sekitar kakak ini mengalami HIV/AIDS? Bagaimana tanggapan Kanida? Ya lebih baik saya bicarakan dengan baik sebelum menghindarinya gitu. Begitulah pemahaman dari masyarakat mengenai HIV/AIDS. Mari kita simak lebih lanjut penjelasan mengenai HIV/AIDS dari salah satu dokter poliklinik Sekolah Vokasi IPB University. Sehingga kalau ada seseorang yang terkena HIV, lantas apa yang bisa dia kerjakan? Nomor 1, tegakkan diagnosanya, apakah dia benar kena HIV atau enggak. Jadi kalau misalnya dia menyadari, saya habis kontak dengan orang yang jelas kena HIV, atau saya habis melakukan tindakan yang berisiko terjadi HIV, misalnya seks bebas ya, atau dalam orang awam jajan gitu ya, misalnya orangnya habis
jajan ke tempat PSK. PSK itu kan paling banyak ada kemungkinan terjadi penularan HIV di sana. Lantas apa yang bisa dia kerjakan? Lakukan tes HIV. Ini bisa dikerjakan di puskesmas, hampir semua puskesmas mungkin. Kalau di Kota Bogor ini hampir semuanya bisa melakukan. Yang ada kliniknya VCT. VCT itu Voluntary Counseling and Testing. Di sana bisa melakukan tes. Jadi di situ seseorang bisa melakukan konsultasi. Kira-kira saya ini kena HIV atau tidak. Lantas bisa melakukan tes untuk mengetahui dia terkena infeksi HIV atau tidak. Jadi jangan nunggu sudah terjadi AIDS gitu ya. Jadi sudah terjadi penyakitnya baru dites. Jangan begitu. Karena dengan kita mengetahui apakah seseorang kena HIV, kalau memang betul HIV, kemudian kita lihat seberapa sih jumlah virusnya, sehingga kita bisa memberikan obat antiretroviral virus yang fungsinya untuk menekan dari virus HIV ini sehingga daya tahan tubuhnya tidak terlalu rusak atau tidak terlalu tertekan oleh virus tadi. Harapannya apa? Si orangnya bisa hidup dengan baik. Karena apa? Imunnya atau daya tahan tubuhnya masih bisa dipertahankan. Lantas bagaimana selanjutnya? Ya kalau dia tahu dirinya terinfeksi HIV, oke, dia diobatin, tapi jangan dia kemudian lantas menularkan ke yang lain. Jadi gimana? Ya jangan melakukan perbuatan yang dia bisa menularkan. Misalnya, ya jangan menggunakan nomor satu, jangan melakukan seks bebas. Artinya justru dia terkena dari pergaulan yang sebelumnya, dia melakukan pergaulan berikutnya untuk menularkan. Jangan, itu nggak boleh. Nanti nggak terpotong nanti siklusnya, malah bertambah panjang. Kemudian jangan melakukan alat-alat tertentu bersamaan. Contoh misalnya sikat gigi. Sikat gigi tidak disarankan dipakai bersama-sama karena bisa ditularkan dari sana. Karena kalau orang sikat gigi itu bisa aja mungkin kalau yang gusinya lagi sakit kadang-kadang berdarah. Nah, kalau sikat giginya kebetulan mengandung virus, kena darah, nah bisa masuk di sana. Kemudian kalau laki-laki, alat cukur. Karena orang nyukur tuh bisa aja membuat luka. Ya, jadi jangan pakai itu berbarengan. Kemudian itu salah satu contohnya ya. Jadi jangan memakai alat bersama-sama yang bisa menularkan virus itu tadi. Bagi seorang penderita HIV untuk mendapatkan dukungan itu banyak ya. Dukungan bisa emosional, bisa dukungan penghargaan, bisa dukungan materi, dukungan informasi, kemudian sosialisasi. Dengan dukungan itu harapannya dia tidak merasa terkucilkan sehingga tidak merasa malu. Gua ini dihargai sesama dengan yang lain, karena sebenarnya orang yang terkena HIV itu seperti sama dengan kita. Bedanya dia sakit, kita enggak, hanya gitu aja. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, itu ternyata baru 76% orang dengan HIV yang mengetahui statusnya. Artinya orang ini terinfeksi HIV dan dia tahu bahwa dirinya terinfeksi. Karena tidak semua orang yang terinfeksi itu tahu bahwa dirinya sedang terinfeksi, ya. Kira-kira hanya 76%. Kemudian hanya 41% maksud saya dari penderita itu yang mendapatkan pengobatan antiretroviral. Dan kira-kira hanya 26%-nya saja yang mendapatkan pengobatan itu yang virusnya terkontrol atau penyakitnya terkontrol. Artinya apa? Masih banyak PR di sana yang harus kita kerjakan. Jadi masih banyak orang yang sebenarnya terinfeksi tapi dia tidak tahu terinfeksi, dan ini menjadikan dia punya kesempatan untuk menularkan kepada yang lain. Pemirsa, itulah rangkuman liputan kami tentang SDGs 3, kesehatan dan kesejahteraan khususnya dalam penanganan isu HIV. Perlu diingat bahwa setiap tindakan, setiap kata, dan setiap dukungan adalah langkah menuju dunia yang lebih sehat dan terbebas dari stigma. Teruslah berkomitmen pada edukasi, penanggulangan, dan pencegahan HIV. Mari bersatu dalam visi global untuk mencapai SDGs 3 dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses penuh terhadap kesehatan yang baik. Saya Natasha Disa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.